megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku,
Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami.
yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab Engkau tanganku yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. ku bersyukur Buat kasih setiamu dalam hidup kami, Yesus. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saat ini kondisi yang ada di sekitar kita memang sangat tidak kooperatif sepertinya ya. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang terjadi. Dan yang sering adalah perubahan-perubahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sehingga mau tidak mau sebagai manusia, kita dipaksa harus siap. Jadi memang benar dengan tema hari ini, suami yang tahan uji itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa jadi penting? Karena suami adalah tiang, pokok, pilar utama di dalam setiap rumah tangga. Jadi kalau suami sampai goyah, rasanya tidak ada lagi yang lain yang bisa menggantikan. Makanya posisi suami itu penting sekali, sampai secara khusus suami diberi penolong yang sepadan. Sebagai anak nggak diberi penolong yang sepadan. Sebagai suami diberi penolong yang sepadan, tujuannya apa? Supaya suami menjadi tiang yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat indah, di mana kita bisa melihat sekuat apa kita sebenarnya sebagai suami, dan seampuh apa topangan istri kita di dalam menghadapi setiap ujian yang ada. Jadi secara khusus, pada saat ini saya ingin sekali bicara firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan
Tapi sebelumnya kita doa dulu sebentar ya. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini, di tengah semua kegoncangan yang ada, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Itu yang membuat kami begitu bersemangat. Setiap pagi kami semangat sekali. Dan kami mengawali hari kami dengan ucapan syukur, karena kami tahu apapun yang kami hadapi, Engkau sudah ada di sana, dan Engkau sudah menyediakan jalan keluarnya, sehingga kami dengan cakap akan menghadapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia, yang dapat diandalkan dalam segala perkara. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama ya. Kalau ada Alkitab di tangan saudara, dibaca bersama-sama dengan saya. Kita baca ayat 8, 9, dan 10. Paulus menuliskan pada jemaat di Korintus, bunyinya demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Hebat ya, besar dan berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Heran ya, kalau dengar kata putus asa, rasanya kalau orang-orang biasa putus asa, oke lah ya. Paulus sampai mengatakan demikian artinya benar-benar masalahnya besar banget dan berat banget. Sampai dia bilang katakan, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9 lebih ngeri lagi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Sudah tahu artinya hukuman mati? Artinya sudah tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Paulus merasa sepertinya sudah di dead end, di titik ujung yang nggak bisa kemana lagi, mentok udah habis, nggak ada harapan lagi. Paulus merasa seperti itu. Saya nggak tahu, Anda merasa seperti itu apa enggak? Saya nggak tahu, tapi Paulus merasakan seperti itu. Dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Doa lagi ya, pendek aja. Tuhan firman-Mu sudah kami baca, tolong beri pengertian yang sederhana, supaya saya dan kami semua mengerti. Pengertian yang sama Kau berikan untuk kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi luar biasa sekali. Apa yang dihadapi oleh Paulus itu beratnya nggak ketulungan. Sampai dia katakan, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saya nggak tahu nih, dalam kondisi pada hari ini ya, pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang sedang terjadi di mana-mana, kalau acara ini didengar di mana sajalah, dari Sabang sampai Merauke, di Amerika, di Jepang, di Afrika, di Australia, rasanya tidak ada tempat di muka bumi ini yang lolos, yang tidak mengalami kondisi yang terjadi persis seperti yang kita sedang alami saat ini dimanapun kita berada. Bicara masker, bicara kabar sahabat kita yang meninggal dunia, bisnis yang terhambat, sekolah yang terhambat, kehidupan yang melambat, berita kematian yang terus-menerus, ancaman kematian setiap hari di depan pintu rumah kita. Saya nggak tahu apakah itu membuat Anda berpikir sama seperti Paulus. Beban kami besar sekali, berat banget. Sampai seperti yang mau mati. Tapi yang lebih berat lagi, kalau masalah itu masuk ke dalam rumah kita. Itu yang paling berat. Ketika masuk ke dalam rumah kita, kena pada suami, istri, atau papa, mama, atau adik, kakak kena. Dan tiba-tiba itu jadi nggak enak banget. Jadi saya ingin memberikan satu nasihat. Apapun yang terjadi, jadikan rumah kita sebagai benteng pertahanan yang tidak boleh disusupi oleh musuh. Jadikan benteng rumah kita sebagai benteng pertahanan yang tidak boleh disusupi oleh musuh, sekecil apapun juga. Serius saya katakan. Ada satu riset yang dibuat. Kenapa dibuat? Karena, bukan sekarang loh. Karena tahun 2004. Jadi kira-kira 16 tahun yang lalu,
Pada waktu itu dunia mengalami peningkatan angka bunuh diri yang melesat naik sekali. Padahal itu awal krisis yang terus-menerus jadi besar seperti hari ini. Itu belum ada pandemi COVID, belum ada krisis global, belum ada apa-apa. Baru terjadi krisis yang kita alami di Indonesia tahun 98 dan beberapa krisis yang ada di beberapa negara. Tapi di saat itu terjadi peningkatan bunuh diri di seluruh dunia. Yang menarik, angka bunuh diri yang paling tinggi justru dialami di Cina. Yang menarik lagi, angka bunuh diri yang paling banyak terjadi justru di laki-laki, di pria. Aneh ya, di suami, bukan di wanita. Dan dipelajari oleh beberapa orang para ahli, mempelajari kenapa mereka sampai bunuh diri. Ada didapatkan satu kesimpulan yang menarik sekali, saya nggak pernah lupa. Saya selalu ceritakan pada banyak orang, hati-hati. Ternyata yang rentan dengan bunuh diri itu adalah pribadi yang hubungan dalam keluarganya jelek. Orang-orang yang merasa feel lonely, sendirian, punya papa mama tapi nggak kompak gitu. Punya adik kakak tapi nggak kompak. Mereka sendirian, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Dan orang ini yang paling gampang untuk memutuskan bunuh diri. Jadi saya berdoa berharap, sementara saya menyampaikan kebenaran ini, coba koreksi kita masing-masing. Kalau hubungan kita dalam keluarga dalam keadaan yang tidak baik, ini waktunya kita untuk merendahkan diri. Ini waktunya kita untuk minta kepada Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Jangan berdoa dulu untuk yang lain-lain lah. Untuk bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan, untuk suku-suku yang terasing, nggak usah doa untuk mereka dulu. Doakan keluargamu dulu. Untuk suami atau istri, untuk papa, mama, adik, kakak, doakan dulu. Itu dulu yang paling penting. Bukan yang lainnya, itu dulu. Itu tanggung jawab utamamu. Itu doakan itu dulu. Baru setelah Yerusalem itu dipulihkan, mulailah kita lihat yang keluar. Hari ini pengujian sedang terjadi. Tidak ada yang luput. Semua akan diuji satu demi satu. Sehingga firman Tuhan yang dikatakan di Matius 24. Karena kedurhakaan makin menjadi-jadi, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu terjadi pada hari ini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang bisa atau sanggup bertahan, maka mereka akan diselamatkan. Jadi kita nggak punya pilihan. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi dengan berani. Dikatakan di 1 Korintus 16, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan, Paulus juga yang ngomong. Ya, dia ngomong begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya suka dengan kata berjaga-jagalah. Kenapa saya suka? Karena ini penting banget. Jangan terlena. Jangan sampai kita terbuai. Karena kompromi itu mudah terjadi pada hari ini. Jangan kompromi, jangan terlena, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Bukan berarti yang wanita harus jadi laki-laki. Saya membayangkan bersikaplah sebagai laki-laki, karena laki-laki adalah lambang kekuatan. Jadi kalau di sini ada yang mendengar para laki-laki, saya berdoa, biar engkau kuat, seperti yang Tuhan ciptakan engkau. Biar engkau sanggup menghadapi setiap ujian yang ada. Dan engkau menjadi pilar, pendukung bagi keluargamu, bagi orang-orang yang ada dalam rumahmu. Yang belum menikah, saya doakan biar engkau menjadi suami yang kuat. Yang sudah menikah, jadilah suami yang tangguh. Suami yang dapat diandalkan oleh anggota keluarganya. Dan firman Tuhan katakan, tapi lebih segala, semuanya dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Rupanya inti dari segala kekuatannya adalah kasih. Hebat ya. Saudara, saya terkesan dengan seorang pendeta, bapaknya juga pendeta, ini dari keluarga pendeta, namanya Reinhold Niebuhr.
Reinhold Niebuhr ini menulis satu doa di tahun 1930. Kalau kita mendengar kata 1930, mari kita pelajari. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Tahun 1930 kelihatannya tidak istimewa. Tapi kalau kita gali, sedikit aja kita lihat, kita akan menemukan sesuatu yang mirip dengan kondisi hari ini. Rupanya di tahun 1918, jadi pas 12 tahun sebelum 1930, sampai 1920, 2 tahun, dunia pada waktu itu mengalami krisis bukan pandemi COVID-19, tapi pandemi flu Spanyol. Mirip persis seperti kondisi pada hari ini. Orang kena flu Spanyol, mati, persis kayak hari ini. Sebenarnya namanya beda. Hari ini namanya COVID-19, dulu namanya flu Spanyol. Tapi sama-sama flu. Tapi beda waktunya. Tapi hasilnya mati. Bahkan dikatakan yang meninggal pada waktu itu sampai 50 juta orang di seluruh dunia. Hari ini rasanya dunia belum mengalami seperti itu. Waktu itu sampai 50 juta. Padahal untuk mendapatkan angka-angka kematian tidak semudah hari ini. Jadi artinya mungkin yang mati bisa lebih dari itu. Di mana-mana rumah sakit penuh. Di mana-mana ditutup, gereja ditutup, sekolah ditutup, kantor ditutup, persis seperti hari ini. Kemana-mana orang pakai masker, dan kalau nggak pakai masker langsung masuk penjara. Mengerikan. 2 tahun setelah kejadian itu, selesai. Nah setelah itu, apakah masalah selesai? Belum. Ekonomi mulai kacau. Kenapa? Karena tahun 1914, hanya 6 tahun sebelumnya, itu Perang Dunia Pertama. Bayangkan, dihajar Perang Dunia ke-1, tahun 1914, pandemi Spanish flu, tahun 1918-1920, ekonomi ambruk, baru perang, tambah lagi dengan Spanish flu, lagi berat-beratnya, ekonomi sudah setengah mati. Dan puncaknya di tahun 1929, terjadilah seperti yang dikatakan, kalau kita baca di Wikipedia, di googling aja, tahun 1929 sampai 1939, namanya Great Economic Depression, atau Great Depression, atau bahasa Indonesia, depresi besar, depresi ekonomi besar. Jadi, kalau kita dengar kata depresi itu artinya apa? Pertama tuh resesi dulu. Kalau resesi belum selesai, dia akan jadi depresi. Jadi, makin sulit itu namanya depresi, depresi ekonomi. Dan Amerika sudah mengalami tahun 29. Sampai kapan? 10 tahun, sampai tahun 39. Nah, di antara itu, di tahun 1930, ada seorang pria, namanya Reinhold Niebuhr. Kalau saya pikir, apakah dia kebal dengan semua goncangan dan masalah itu? Rasanya tidak juga. Dia pasti ngalami juga. Dia pasti mengalami Perang Dunia ke-1, dia pasti mengalami kondisi pandemi Spanish flu, kemudian krisis ekonomi yang nggak jelas, dan terakhir dia kena Great Economic Depression, depresi ekonomi besar. Dan di situ ada 8 konglomerat yang hancur hidupnya, konglomerat Amerika, 4 bunuh diri, 1 yang meninggal secara normal, 2 gila, 1 apa 2 ya, saya lupa, 1 atau 2 yang normal. Yang lainnya bunuh diri, kalau nggak jadi gila, atau bangkrut. Karena nggak tahan dengan kondisi yang begitu buruk. Nah gimana pria yang biasa? Nah pada waktu itu dia menulis satu doa. Hebat sekali doanya. Doanya itu terkenal sampai hari ini. Anak saya yang wanita, waktu kami pergi ke Philadelphia, dia lari sebentar di stasiun di Philadelphia, kemudian dia kembali, dia beli hadiah untuk saya simpan sampai hari ini. Satu plakat yang bunyinya ada tulisan gini, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Tuhan berikan kepadaku ketenangan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa aku rubah, dan keberanian untuk merubah sesuatu yang bisa aku lakukan, dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Ternyata doa ini, Reinhold Niebuhr itu seorang suami, seorang pria, aslinya itu bukan begitu. Bunyi aslinya adalah, Father, give us courage to change what must be altered, serenity to accept what cannot be helped, and the insight to know the one from the other. Tuhan berikan kepadaku keberanian untuk merubah yang bisa saya rubah. Kemudian ketenangan untuk menerima yang tidak bisa
diapa-apakan. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Ketika itu saya mulai merenungkan, kalau doa itu saya ambil sebagai doa saya, maka harusnya saya mulai mengerti apa yang saya bisa rubah. Yang mana yang saya nggak bisa rubah. Saudara, percayalah, Anda nggak mungkin bisa rubah kondisi ekonomi dunia, nggak bisa. Kalau hari ini vaksin sudah ditemukan, tapi juga Anda tidak bisa minta segera sembuh atau segera bebas atau segera disuntik vaksin. Mungkin kita harus ngantri. Dan nggak tahu kapan kita akan disuntik oleh vaksin itu. Walaupun sudah ada yang disuntik. Tapi kita nggak tahu giliran kita kapan. Dan apakah setelah disuntik jadi sembuh, jadi sehat, kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa rubah keadaan itu. Kita nggak bisa maksa. Rasanya kita harus terimalah keadaan itu. Kalau keadaan ekonomi buruk, jelek banget, ya so what, kita mau ngapain lagi? Kita nggak bisa apa-apa. Ya kita harus terima. Tapi saya berpikir harusnya ada yang bisa kita rubah. Sebagai pria, sebagai wanita, sebagai pribadi, sebagai manusia, pasti ada yang bisa kita rubah. Nah, buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, ada satu kabar gembira yang bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah pribadi kita sendiri. Andreas Nawawi bisa dirubah. Kiri kanan, nggak bisa. Saya bisa rubah istri saya? Nggak bisa. Walaupun istri saya katanya tunduk di bawah saya, nggak bisa saya rubah. Anak saya bisa saya rubah? Nggak bisa. Saya harus berubah dulu. Baru mereka bisa berubah. Saya masih ingat ketika istri saya itu lahir dari keluarga yang kalau dikasih sesuatu nggak perlu ngomong terima kasih. Diam-diam aja. Itu sudah cukup menandakan bahwa itu terima kasih. Kalau salah, ya dia nggak perlu ngomong maaf. Diam-diam aja lah. Itu udah cukup menyatakan maaf. Saya, budaya Jawanya kuat banget. Gitu. Kalau terima kasih harus ngomong terima kasih. Kalau salah harus ngomong maaf. Kalau untuk pintu harus pelan, beda banget. Begitu nikah, kalau dia salah, saya berharap dia ngomong maaf. Kalau saya ngasih barang, saya berharap dia tuh ngomong terima kasih. Tapi budayanya berbeda ya suami istri. Jadi kalau saya ngasih barang, nunggu lama sekali kok nggak ngomong terima kasih. Saking keselnya saya tegur, kamu kok nggak ngomong terima kasih. Jadi gara-gara ngasih barang, ribut tadi ya. Kalau nggak pas lagi ribut, masalah kecil sekali lah. Masalahnya hanya kita mau makan di mana. Dia bilang terserah kamu, jangan gitu dong. Gini, ya udahlah. Artinya ya udahlah itu menurut dia artinya ya udah kamu putusin. Saya kan nggak ngerti, kamu tuh gimana? Saya kan minta kamu yang putusin. Nggak, kamu lah ribut, dia nggak ngomong maaf. Saya kesel. Saya bilang ini kan kamu yang salah, kenapa ngomong maaf? Akhirnya hanya mau makan, ribut. Masalah kecil ribut, akhirnya nggak jadi makan, pulang dia nangis, saya juga kesel jadinya. Itu lagi pacaran dulu. Nikah tetap sama aja terjadi hal yang sama. Sampai lama-lama saya pikir, aduh Tuhan, gimana saya bisa berubah ya? Gimana istri saya bisa berubah ini? Susah banget. Jadi tiap kali saya ngasih sesuatu, dia diam aja. Kalau saya salah, saya pasti minta maaf. Tapi kalau dia salah, jangan harap dia minta maaf. Dia nggak mau aja minta maaf. Dia merasa sudah selesai. Dengan diam itu ya sudah, itu selesai. Tapi buat saya nggak cukup, saya mau dengar maaf. Gitu. Nggak bisa, sekalipun nggak keluar. Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Hal yang sepele sekali. Dikatakan seperti Yesus adalah kepala dalam satu keluarga, maka suami adalah kepala dari istri. Itu saya ingat-ingat iya ya. Yesus waktu mati, itu nggak nunggu kita bertobat. Dia mati sebelum waktu kita masih berdosa. Kita belum bertobat, Yesus sudah mati duluan. Oh, saya ngerti. Kalau gitu, kalau saya mau dia berubah, saya harus duluan, mati duluan. Saya harus belajar satu yang namanya merendahkan diri. Jadi ketika saya kapan-kapan lagi, waktu saya ngasih barang, begitu saya ngasih, saya ngomong terima kasih ya. Pertama dia diam aja, ya udahlah, saya juga diam. Saya pikir ya udah saya harus terima, saya harus ngerti bahwa dia memang nggak bisa ngomong terima kasih. Terus kapan-kapan saya kasih terima kasih ya, dia juga diam lagi. Kapan-kapan lagi salah, dia yang salah, saya bilang maaf ya, terus saya tinggal aja. Lama-lama ngomong maaf, terima kasih, lama-lama dia mulai merasa mungkin.
Hatinya mulai tergelitik, ini apa-apaan. Lama-lama waktu saya ngasih barang, dia bilang, jangan kamu yang ngomong terima kasih. Terima kasih ya, saya lihat dia berubah. Senang sekali, waktu dia salah, dengan rendah hati dia katakan, maaf saya salah. Saya nggak pernah lihat itu sebelumnya. Di situ saya baru mengerti doa yang disebutkan oleh Reinhold Niebuhr. Yaitu, Tuhan berikan kepadaku keberanian. Supaya aku bisa merubah sesuatu yang bisa kurubah. Saudara, sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Kondisi di luar ini nggak bisa dirubah. Jadi jangan pernah berpikir yang luar ini bisa kita rubah supaya kita bahagia. Jangan. Bahagia itu di dalam. Tapi dari dalam, inside out. Bukan outside in, tapi inside out. Pastikan inside inilah yang berubah. Inside ini yang menjadi baik. Inside ini menjadi luar biasa. Supaya ini yang mempengaruhi keluar. Demikian pula dengan anak-anak. Saya belajar. Kalau saya datang dengan marah, saya datang dengan keras. Enggak ada yang berubah. Terus datang dengan merendahkan diri. Saya belajar melayani anak-anak saya. 3 anak-anak saya pernah sekolah di luar negeri. Dan 3-tiganya pernah, tanpa saya kasih kabar, tanpa saya ngomong, saya datang khusus untuk mereka, dan hanya menemani mereka. Dan mereka tiba-tiba merasa sepertinya berharga. Dan itu yang membuat mereka merasa sebagai anak. Kadang-kadang saya berpikir, setiap kali kita memaksakan sesuatu yang kita inginkan, seperti ada satu pusara di keuskupan, kalau nggak salah Altonbury di London, yang bunyinya, waktu aku muda, aku bermimpi untuk berubah dunia. Tapi ketika aku dewasa, aku dapati dunia belum berubah. Aku rubah doaku, Tuhan, kalau gitu rubah kota di mana aku berada. Tapi waktu aku sudah tua menjelang ajal, kota pun tidak berubah. Ketika saatku sudah hampir tiba, aku merubah doaku kepada Tuhan. Doaku menjadi, Tuhan rubah aku. Di saat terakhir ini rubah hidupku. Supaya paling tidak ketika aku berubah, keluargaku melihat dan mereka juga akan berubah. Dan ketika orang-orang lihat, orang kota lihat, kota pun bisa berubah. Dan siapa tahu aku bisa melihat bangsaku berubah dan dunia berubah. Saudara, perubahan harus dimulai dari kita, bukan dari orang lain. Makanya di tengah-tengah semua hal yang sulit ini, apa yang dikatakan Paulus itu betul sekali. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh dia. Kembali ke 2 Korintus 1, dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Masalah terbesar karena kita merasa terlalu pede, percaya diri. Kalau khotbah ini saya kasih judulnya bukan PD, tapi PT. Bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Ini waktunya kegoncangan. Semua PD dihancurkan Tuhan. Tuhan nggak suka. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini waktunya mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti setengah mati. Pasti setengah mati dalam kegoncangan ini sedang terus digoncangkan. Sampai kita merasa nggak kuat lagi. Dan Paulus baru sadar ketika dia mengalami semua seperti udah mau dihukum mati, dia baru sadar. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Dia baru sadar, oh my God, saya baru tahu selama ini yang jadi masalah adalah aku sendiri. Aku terlalu pede, terlalu sombong, arogan, angkuh. Tuhan gak suka dengan orang yang seperti itu. Di tengah-tengah semua kegoncangan yang sedang saya alami, saya waktu duduk diam. Tiap kali Tuhan ingatkan, karena kamu sombong Andreas. Semua masalah yang terjadi karena saya sombong. Karena kamu sombong Andreas. Satu demi satu, sepertinya semua tulang-tulang itu sedang dipatahkan oleh Tuhan. Sayap kemegahan dipatahkan satu demi satu. Dan Tuhan mau saya bergantung pada Tuhan dan tidak pada yang lainnya. Saudara tahu kata bergantung pada Tuhan dalam bahasa aslinya? Dalam bahasa Ibrani kata itulah bunyinya kausak.
Dan kata kausak itu punya 3 arti. Arti pertama adalah to cling. Arti kata pertama to deliver. Deliver artinya melepaskan. Jadi saat kita mau bergantung pada Allah, pastikan kita melepaskan sesuatu. Apa yang perlu kita lepaskan? Semua yang menjadi andalan kita harus kita lepaskan. Apa saja, jabatan ke, uang ke, apa aja, popularitas ke, lepaskan. Jangan ditahan, itu kebodohan, lepaskan sekarang. Deliver. Yang kedua artinya kata rilis. Artinya apa? Melepaskan juga. Belum cukup, terus lepaskan. Kesombongan, ego, merasa mampu, pengalaman. Itu lepaskan, saya merasa seperti itu. Saya jadi orang yang rasanya penuh dengan kebanggaan masa lalu. Kesuksesan masa lalu saya itu begitu banyak. Bukan saya syukuri, tapi seringkali saya andalkan itu sebagai kekuatan. Salah, kata Tuhan. Not that way, Andreas. Bukan seperti itu. Salah. Lepaskan cepat, lepaskan Andreas. Kalau enggak kamu akan jatuh, lepaskan cepat. Dan satu demi satu saya lepaskan. Sakit, yes, sakit banget. Sakit banget. Terpaksa saya mengakui orang lain lebih baik. Terpaksa saya belajar mengakui orang lain lebih hebat. Tapi saya mau. Karena itu satu-satunya cara supaya saya bisa dipulihkan. Dan yang ketiga, kata bergantung artinya to cling. Di tengah-tengah keadaan tidak berdaya, kausak. Semua sudah dilepaskan. Masih ingat Yakub? Dilepasin semuanya. Dan terakhirnya ketemu malaikat Tuhan. Waktu dia peluk malaikat Tuhan, dia katakan, aku tidak akan lepaskan kamu. That is to cling. That is kausak. Aku gak lepaskan kamu, gak akan. Saya gak akan lepasin kamu Tuhan, gak akan. Engkau the only one I have. Engkau satu-satu yang kumiliki. Mau lepasin apa lagi? Kalau aku lepasin engkau, matilah aku Tuhan. Aku tidak akan lepaskan engkau, gak akan. Aku pegang engkau. Itu yang saya lakukan. Saya gak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Papi sudah meninggal waktu saya umur 14 tahun. Saya gak punya siapa-siapa lagi. Satu-satu yang aku punya adalah engkau. Saya pegang dia. Engkau nyuruh apa aja saya taat. Suruh apa aja saya mau. Suruh aja Tuhan. Saya siap. Saya baru tahu itulah artinya ketika Paulus mengatakan, seakan-akan aku sudah dihukum mati. Semua dilucuti. Orang yang mau dihukum mati itu saudara, nggak bisa bilang sebentar ya, saya mau bawa HP, nggak bisa. HP diambil, harta diambil, rumah dia, semua diambil. Tidak ada yang sisa. Hanya tubuh telanjang di hadapan Al-Ghujul. Dan Paulus katakan, I'm ready. Dia nggak punya apa-apa lagi. Bahkan kepercayaan pada diri sendiri pun sudah hilang. Bukan pede, bukan percaya diri, tapi percaya pada Tuhan. Dikatakan tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Aku percaya. Itulah Paulus. Dan itu pula yang harusnya kita alami. Saya menutup satu ayat terakhir dikatakan di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ini menarik sekali. Untuk melengkapi satu kunci terakhir. Bagaimana kita bisa tahan uji di tengah-tengah semua kegoncangan yang ada. Firman Tuhan katakan, dan umatku, yang atasnya namaku disebut. Ingat ya, kita sebagai orang Kristen, nama kita disebut Kristen. Karena ada kata Kristus. Umatku yang atasnya namaku disebut. Firman Tuhan yang pertama katakan apa? Humble yourself, rendahkan dirimu. Berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ada orang bilang sama saya, Pak Andreas, kenapa saya berdoa lama sekali? Tapi Tuhan nggak jawab doa saya. Apakah saya salah berdoa? Doa tidak ada yang salah, saudara. Doa itu benar. Saya sudah bertobat, tapi kenapa ya saya kok tidak dipulihkan Tuhan? Apakah bertobat salah? Tidak, bertobat pun tidak salah. Tapi kuncinya, kata kuncinya, passwordnya. Saudara tahu password? Password tahu? Saudara punya HP, nggak tahu passwordnya, saudara nggak bisa operasikan HP-mu itu seperti yang kau inginkan. Saudara punya komputer, nggak tahu passwordnya, nggak bisa. Saudara punya kartu kredit, nggak tahu passwordnya, nggak bisa juga. Mau punya apa saja, nggak tahu passwordnya, gimana engkau bisa operasikan? Engkau tidak akan mengalami fungsi dari sesuatu yang sudah kau pegang di tanganmu.
pemulihan dan berkat itu ada di sini. Istri saya selalu bilang sama saya, dan saya ingat sekali. Terakhir tadi malam dia ngomong, berkat itu ada di tangan kita. Berkat itu sudah di tangan kita. Cuman bagaimana kita bisa menikmati, harus tahu passwordnya. Berkat pemulihan dari tangan kita. Bagaimana kita bisa tahu, harus ada passwordnya. Dan passwordnya adalah merendahkan diri. Kenapa kita banyak berdoa dan tidak mengalami apa-apa? Karena tidak merendahkan diri. Kenapa kita sudah bertobat, sudah berbalik dari jalan yang jahat, tetap nggak mengalami apa-apa? Karena tidak merendahkan diri. Firman Tuhan sederhana sekali dikatakan, umat yang atas namanya aku disebut merendahkan diri dan berdoa. 1. Dan mencari wajah Tuhan. 2. Kenapa sudah mencari wajah Tuhan, nyembah siang malam selama 2 tahun tiap hari kok nggak terjadi apa-apa? Banyak teman-teman saya yang tiap pagi jam subuh jam 4 pakai Zoom, doa nyembah, setelah 6 bulan kok nggak ngalami apa-apa. Kita doa buat revival kok nggak ngalami apa-apa. Kok nggak ngalami, Tuhan, yang salah apa? Tuhan bilang salah nggak merendahkan diri. Berdoa itu benar, bertobat benar, cari wajahku benar, tapi kata kuncinya merendahkan diri. Saudara, gampang atau susah merendahkan diri? Ingat ya, lebih gampang ngomongnya daripada melakukannya. Aduh, melakukannya nggak gampang. Waktu saya ngomong terima kasih ya sama istri saya nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Saya sayang banget sama istri saya nih. Sayang kamera nggak bisa liatin dia. Tahu nggak, istri saya satu kali kita lagi makan, dan kemudian waktu itu, di rumah kita baru ambil keputusan, kita harus makan makanan yang sehat. Mungkin beberapa saudara sudah tahu kisahnya. Saya ulangi lagi buat yang belum dengar. Tiba-tiba dia pesan makanan-makanan haram. Babi lah, jeroan lah, pokoknya yang semua. Sampai saya ngeliatnya ngelus dada. Saya kasih kode, jangan. Tapi saya dengan tenang pesan semuanya. Udah gitu langsung dia order makanannya. Ini makan rame-rame nih. Saya langsung ngomong, kamu gimana sih? Kan kita udah keputusan, jangan makanan yang kayak gitu-gitu. Terus dia mukanya marah sekali. Dia ada yang ngomong ke yang punya restoran. Dia muter jalan di belakang saya, pakai jempol dia tuh diginin, punggung saya diginin, dikorek, set gitu. Waduh, cara ngoreknya tuh udah korekan yang level 4 kali, atau level 5. Jadi kalau pedesnya pedes nyos banget. Cus, gini. Saya kaget, saya tahu nih pulang pasti ribut. Saya udah tenang, akhirnya dia rubah, makanannya diganti makanan halal semua, makanan sehat semuanya. Setelah saya makan, saya pulang ke rumah udah siap-siap pasang kuda-kuda nih. Pokoknya sebentar lagi dia pasti marah nih. Udah saya hadepin lah. Tujuannya baik kok. Yang saya heran, kok dia nggak marah malam itu? Nggak mempermasalahkan sama sekali. Besokannya juga enggak. Jadi setelah berapa hari lewat saya tanya, kamu tuh kayaknya marah sekali ya, tapi tiba-tiba kok enggak? Terus dia ngomong sesuatu yang hebat banget. Nah. Dia bilang gini, iya saya sadar saya salah. Sorry ya, saya salah. Waduh, saya pikir ini luar biasa nih orang ini. Saya lihat dia berubah banget. Tapi tiap kali dia bilang gini, kamu tahu nggak kenapa saya berubah? Karena saya lihat kamu berubah. Kalau kamu nggak berubah, rasanya saya juga nggak bisa berubah. Saya sayang sama istri saya, sayang banget. Saya sayang sama anak-anak saya. Anak-anak saya sudah menikah semuanya. Sudah punya suami yang perempuan, yang laki sudah punya istri. Saya sudah punya cucu 8. Dan saya tiap kali ngomong sama mereka, sekalipun kamu sudah punya pasangan hidup dan sudah punya anak, kamu tetap anak saya. You still my baby, bahkan tetap bayi saya. Saya tetap sayang sama kamu. Kalau sesuatu yang saya bisa minta sama Tuhan, saya nggak minta menjadi pengusaha yang lebih hebat, atau profesional yang lebih jagoan, atau yang lebih kaya raya, saya nggak minta. Yang saya minta, saya ingin menjadi ayah yang lebih baik untuk anak-anak saya, dan suami yang lebih baik untuk istri saya. Saya ingin menutup mata saya dengan menjadi suami yang lebih baik, dan ayah yang lebih baik untuk anak-anak saya. Dan kakek yang lebih baik untuk cucu-cucu saya. Itu yang menjadi tujuan akhir saya. Saya nggak minta yang lainnya. Karena saya tahu sebagai pilar utama, saya paling tidak bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Tuhan sudah menitipkan mereka kepada saya. Dan saya mau menyelesaikannya sampai titik yang terakhir.
Saya berdoa, saya berharap kita semua sama-sama bisa finishing well. Kita bisa menyelesaikan sampai titik terakhir hidup kita. Amin. Saya percaya kita semua bisa. Dan firman Tuhan terakhir sekali, yang Paulus katakan tadi, berdirilah sebagai laki-laki, tetaplah tegak. Saya suka sekali, tetaplah kuat, dan lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Kasih. Hari ini kasih sedang menjadi dingin, pertahankan kasihmu tetap kuat. Caranya, pegang sumber kasih, yaitu Tuhan. Bergantung erat. Lepaskan semua yang bisa engkau lepaskan. Dan pegang Tuhan lebih dari segalanya. Seperti Yakub dengan menangis, dia kata, aku tidak akan lepaskan engkau. Saya juga sama Tuhan, saya nggak akan lepasin engkau. Engkau minta apa saja aku pasti lakukan. Tapi engkau tidak akan kau lepaskan. Never. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami tahu Tuhan, semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Dan saatnya kami akan mengembalikan kepada Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan pembangunan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jiwa ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cinta surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah online kami pada hari ini. Sehingga siap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dan kiranya berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa Surgawi yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat damai sejahtera turun ke atas muka bumi. Dan juga kiranya kasih setia Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menyelamatkan kami manusia. Demikian juga kekuatan dari Roh Kudus. Kiranya menyertai kami semua. Jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang berkemenangan, yang berhasil, yang kuat dan yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita